tujuan pembelajarannya, yaitu peserta didik mampu melatih diri untuk berpartisipasi aktif menjaga keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Nih, partisipasi aktif itu adalah wujud dari sikap bela negara yang dilakukan secara nyata dan sadar oleh setiap warga negara Indonesia ataupun negara lain, termasuk peserta didik, untuk memastikan kedaulatan persatuan dan keselamatan negara tetap terjaga. Dan juga keutuhan NKRI itu terbagi menjadi dua, ada keutuhan wilayah atau geografis, yaitu wilayah Indonesia tidak boleh diambil oleh atau diklaim oleh negara lain. Kedua, dari Sabang sampai Merauke itu semua milik kita, negara Republik Indonesia. Kedua, itu ada keutuhan bangsa atau sosial. Semua suku, agama, dan budaya di Indonesia harus rukun dan bersatu. Kita nggak boleh nih beda-bedain, oh dia kenapa nih kulit dia hitam, kenapa kita nggak boleh temenan sama dia karena kulit dia lebih gelap atau sebagainya, atau dia nonis atau dia Islam, kenapa kita nggak boleh temenan? Kita itu satu, kita itu sama, nggak ada yang berbeda-beda. Dan juga sesuai semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, di sini ada ancaman keutuhan negara Republik Indonesia, yaitu di sekolah. Sekarang ya, pada saat ini kita lagi sekolah nih, ada bullying. Siapa nih yang suka ngebully temennya nih? Ada yang suka ngebully temennya? Dan juga membuat geng atau kelompok eksklusif yang memusuhi kelompok lain. Siapa nih yang suka buat circle-circle tapi ngebenci circle sebelahnya? Gak boleh ya, itu gak boleh, karena itu bisa mengancam keutuhan negara Republik Indonesia. Nih, di media sosial, ada yang bisa ngasih ibu contoh apa itu kayak hoaxnya itu gimana sih contohnya? Contoh dari hoax kalau di sosial media itu, ada yang bisa ngasih contoh? Hoax kayak di sosial media itu gimana maksudnya? Atau ngejelasin, atau ngasih contoh boleh? Boleh Anis? Misalnya itu ini berita dari kamu yang luar meninggal dunia. Misalnya kan banyak sekarang tuh tiba-tiba ada cerita meninggal padahal itu tuh nggak benar. Iya. Akun yang memanfaatkan. Beri aplaus dulu buat Anis. Yang menyampaikan ini ya pendapat Anis ya. Benar sekali, itu banyak sekali di sosial media, di Instagram ataupun di TikTok, itu banyak sekali yang menyebarkan video sampai bahkan diedit-edit ya kalau kalian melihatnya kan. Padahal tega banget ya sampai ngedit. Kalau misalnya orang itu meninggal padahal ternyata dia masih hidup. Ini buat Anis ya, karena saya menyampaikan. Nih, ada juga ujaran kebencian. Ada yang bisa ngasih contoh atau ngasih kayak gini loh Bu, ujaran kebencian itu? Ada yang bisa? Alia boleh? Misal di waktu pemilu kemarin itu kan bisa ada yang mendukung kelompok satu atau kelompok dua, dan bisa dari kelompok dua itu membuat cerita yang tidak baik mengenai dari paslon satu atau kayak memberikan ujaran kebencian, memilih opini tersendiri seperti itu. Ya benar sekali, beri aplaus dulu buat Alia. Benar sekali kayak kata Alia tadi, kita itu kan sama aja berarti sama yang kayak Anis jelasin tadi, itu hampir 11-12 ya berarti ya. Ini buat Alia karena udah berani menyampaikan pendapatnya. Oke, di sini ada paham radikal atau narkoba. Itu kan kalau misalnya kita tiba-tiba diajak orang nih, ayo kita pakai narkoba, kan nggak boleh, berarti kan? Nah, otomatis itu bisa mengancam keutuhan negara Republik Indonesia, bisa menghancurkan negara kita kan? Oke, di sini itu ada partisipasi aktif siswa kelas 8, yaitu kita ya di sini anak-anak semua.
8 di masyarakat. Ada toleransi dan kerukunan, kepedulian lingkungan, kesadaran digital, dan menjaga ketertiban. Ada yang bisa ngasih contoh lagi? Tapi yang udah diangkat tangan tadi nggak usah ngasih contoh lagi ya. Atau yang udah tadi udah dapat nggak boleh ngasih contoh lagi ya. Ada yang berani ngasih contoh? Ada yang berani? Oke, Amel boleh? Ya, gimana Amel di masyarakat gimana kira-kira apa yang Amel rencanakan? Ya benar, sama kayak yang di sekolah juga ya. Dimanapun kita harus menjaga toleransi dan saling menghargai sesama ya, nggak boleh membeda-bedakan. Ini Amel. Oke, itu ada juga kepedulian lingkungan. Kita tuh di masyarakat nggak boleh nih misalnya ada suatu yang kena musibah kita biarin aja, kalau bisa kita tuh saling membantu karena kepedulian lingkungan tadi sesama di masyarakat. Terus juga kesadaran digital, terus juga menjaga ketertiban, sama aja nih sama kayak di sekolah tadi, tapi bedanya itu di lingkungan masyarakat. Oke, di sini Ibu ada video pembelajaran, bukan ini ya. Mohon dipahami atau kalau misalnya kurang mengerti bertanya. Dan Ibu akan membagikan sekali LKPD. Ibu di sini membentuk 2 kelompok. Boleh ketua kelas dibentuk kelompoknya 2 kelompok aja teman-temannya. Bu, sepertinya dibagi-bagi aja Bu. Oke. Sebelah kanan dan ada yang sebelah kiri. Oke, terima kasih ketua. Boleh semuanya diputar ya berbentuk lingkaran ya. Oke, udah ya. Kalau kurang jelas boleh dilihat dari LKPD-nya, itu udah Ibu terterain videonya. Boleh dikerjakan dulu, Ibu kasih waktu 3 menit ya. Boleh 1 atau 2 orang dari perwakilan kelompok boleh maju. Yang pertama itu pilih satu bentuk yang menurutmu paling efektif, lalu jelaskan mengapa kamu menganggapnya paling efektif berdasarkan konteks video. Bentuk paling efektif itu ialah gotong royong karena memperkuat rasa kebersamaan dan saling membantu antar warga sekolah. Kemudian analisislah hal-hal pertama yang muncul dalam video, lalu usulkan 2 strategi yang dapat dilakukan oleh pelajar di sekolah untuk menyelesaikan. Tantangannya itu ialah kurangnya kesadaran siswa. Untuk strateginya itu kami berdiskusi ada 2 strategi. Yang pertama itu sosialisasi mengenai persatuan, kedua membuat kegiatan kolaboratif antar kelas. Untuk pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Adrian. Oke, itu dia jawaban dari kelompok 1. Beri aplaus dulu buat kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 boleh dilanjutkan pendapatnya. Oke, langsung saja datang dari kelompok 2. Jadi soal yang sudah dibacakan oleh kelompok 1 kami langsung menjawab saja. Jadi bentuk yang paling efektif itu adalah menjaga toleransi antar teman. Alasan itu mencegah konflik dan perpecahan di lingkungan sekolah. Yang kedua itu tantangan utamanya itu adalah adanya perbedaan suku dan agama. Jadi strateginya adalah diskusi lintas budaya, pelatihan empati antar siswa. Oke, beri aplaus dulu buat kelompok 2. Menurut kalian yang paling bagus kelompok mana? 2.